investasi di saham publik atau investasi real atau apapun ya, semuanya berakar pada pilihan atau strategi membangun atau memilih perusahaan yang baik. Apa indikasi utama atau indikasi prinsip perusahaan yang baik? Halo pemirsa, saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Jumpa lagi di edukasi bola salju. Ya, setelah sebelumnya kita diskusi macam-macam hingga memilih saham, kali ini saya ingin mengajak Anda diskusi tentang apa indikasi perusahaan yang baik. Ya, investasi baik investasi di saham publik atau investasi yang real atau apapun ya, semuanya berakar pada pilihan atau strategi membangun atau memilih perusahaan yang baik. Apa indikasi utama atau indikasi prinsip perusahaan yang baik? Secara teori Anda bisa menemukannya dari rasio return on equity atau return on invested capital, atau mungkin ada rasio-rasio yang lain. Dua rasio ini menilai bagaimana potensi atau laba. Kalau perusahaan belum dibangun kan potensi. Kalau perusahaan sudah dibangun adalah laba, hasil ya. Bagaimana laba dibandingkan dengan modal yang ada di perusahaan atau dibagi modal perusahaan. Itu return on equity. Kalau return on invested capital adalah laba dibagi dengan modal kerja yang ditanam, baik modal saham atau pinjaman, dan beberapa faktor yang lain jika memungkinkan. Dari dua itu, mereka atau jenis-jenis usaha atau jenis-jenis industri yang mempunyai ROE dan ROIC besar bisa dianggap sebagai perusahaan yang baik. Tetapi kita harus ingat, ya, jawabannya tidak sesederhana itu, tentu saja. Kita harus memahami bahwa perusahaan punya model bisnis yang berbeda-beda. Ya, itu. Yang kedua, kita harus ingat apa tujuan dari perusahaan itu. Dari model bisnis, mereka berusaha di berbagai industri, di berbagai bidang. Mereka menghasilkan pendapatan nanti diterjemahkan paling bawah menjadi laba. Dari laba itu akan membentuk ekuitas atau modal kerja. Disitulah investor sebagai penanam modal atau investor publik sebagai pembeli saham, pemilik parsial dari perusahaan itu bisa memanennya. Ini adalah prinsip mencari perusahaan yang baik. Secara holistiknya begitu. Kita harus paham model bisnisnya. Model bisnis itu akan membuat nilai yang datang dari laba atau menggelembung atau menggelinding atau efek bola salju dari ekuitas atau hasil perusahaan itu yang kemudian bisa dipanen perusahaan. Kenapa ini penting? Karena sejatinya tidak ada satu sudut pandang tidak ada satu sudut pandang yang sangat sempurna untuk menilai perusahaan. Kalau ada satu sudut pandang yang sempurna untuk menilai perusahaan, tentu saja tidak bakal ada orang yang terjun dalam berbagai lini usaha. Ya, masuk akal nggak? Masuk akal, karena gini, ada usaha yang punya margin kecil sekali. Orang mungkin bertanya, Anda mungkin bertanya, ngapain kita bisnis di usaha yang marginnya kecil? Make no sense. Nggak masuk akal. Tetapi ada orang yang berusaha di situ. Apa yang ingin diraih? Yang diraih adalah long term appreciation dari nilai, dari ekuitas. Dengan berharap meskipun marginnya kecil, mereka membangun pangsa pasar. Pangsa pasarnya terbentuk dalam jangka panjang, puluhan tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Seiring market yang makin besar, 30 tahun lagi, mereka siap memanen nilai itu. Nilai dipanen dari mana? Dari dividen.
Jadi, jangan remehkan perusahaan yang punya profit margin kecil. Begitu pula jangan terlalu antusias, jangan terlalu memuja perusahaan yang punya margin laba besar. Meskipun keduanya valid, keduanya sah, keduanya benar untuk menilai kualitas bisnis perusahaan. Masuk akal ya, kayak gitu. Dengan sudut pandang ini, kita bisa memahami kenapa ada pebisnis yang mengambil atau yang membangun model bisnis yang berbeda-beda. Tentu saja faktor-faktor internal mereka, apakah interest atau kapabilitas atau industri atau peluang yang tersedia itu bisa membimbing atau mengarahkan orang-orang untuk pursue atau mengambil arah bisnis yang berbeda-beda. Tentu saja kita maklum itu. Tetapi di ranah bisnis, di ranah usaha, di ranah kapitalisme yang tumbuh dari apresiasi kepemilikan individu atau lembaga atau usaha masing-masing untuk mencari nilai, tentu saja perusahaan yang baik, nilai yang baik tumbuh dari itu tadi, dari return on equity dan return on invested capital. Itu indikasi utamanya. Nah, saya tarik lagi sekarang, kita diskusi lagi. Tentu saja tidak sesederhana itu dunia pemilihan saham ini, pemilihan perusahaan ini. Kalau hanya berdasarkan dua indikasi selesai, ya tentu saja kita hanya cukup modal screener dari data terbuka, pilih saham, selesai. Tidak sesederhana itu. Nyatanya gimana? Nyatanya ada, seperti kita ungkap di beberapa episode sebelumnya, kita ingat rumus tadi, katakanlah kita bicara ROE, return on equity, datangnya dari kalkulasi laba dibagi ekuitas. Sementara ada jenis-jenis perusahaan tertentu yang menggelembungkan laba. Menggelembungkan laba dari mana? Ya tentu saja dari penjualan palsu, dari kerjasama yang palsu, dari model bisnis yang atau anak usaha atau rekanan yang tidak murni dan seterusnya. Sehingga akibatnya apa? Mereka mengejar ekspansi berlebihan, mereka mengejar arah yang salah. Tujuannya apa? Untuk membesarkan itu tadi, sehingga kalkulasinya bagus, sehingga diapresiasi oleh investor, oleh pemilik saham publik, harapannya sahamnya naik. Mereka mengincar, mereka lebih berpikir tujuan sederhana untuk apresiasi kapital yang lebih cepat. Mereka tidak ingin mencari pengusaha atau pebisnis yang menumbuhkan nilai dalam jangka panjang. Nah, di sini seninya. Investor sekelas Warren Buffett, Charlie Munger, dan saya baru membaca Terry Smith misalnya. Mereka itu, atau Lilo ya kalau di China, mereka itu fokus mencari perusahaan yang terbaik. Dan ini tidak bisa Anda cari hanya dari rasio-rasio saja. Anda harus secara holistik memahami model bisnisnya, bagaimana nilai terbentuk, bagaimana investor bisa memanen dalam jangka panjang. Itu semua membutuhkan teman-teman ya, pemahaman menyeluruh dari bisnis itu sendiri. Mungkin Anda perlu tahunan sehingga Anda bisa menyadari ada hal-hal spesifik yang bagus dari sebuah perusahaan. Apakah itu yang bagus? Bisa model bisnisnya sendiri, bisa kalau Anda mungkin bisa pakai istilah mod atau apa, tapi kalau Anda nggak paham secara menyeluruh ini, Anda nggak akan tahu mod itu terbentuk, gitu loh logikanya ya. Mereka yang paham tentang sebuah usaha, bekerja, nilai terbentuk, bagaimana manajemennya itu juga penting. Variabel manajemen akan menentukan bagaimana investor bisa memanen dari nilai-nilai yang terbentuk. Meskipun dalam prinsip yang lain kita juga bicara manajemen yang mumpuni tidak akan bisa, ini Warren Buffett sering pakai analogi ini, manajemen yang kredibel, yang canggih juga tidak akan bisa
mengolah suatu lahan yang tidak subur. Nyatanya seperti itu, ibaratnya seperti itu. Dan Warren Buffett juga sudah merefleksikannya. Dia melakukannya sendiri. Berkshire Hathaway itu di industri yang turun, yang tidak bagus, nyatanya tidak bisa diperbaiki atau diimprove. Satu-satunya cara adalah industri itu harus diubah. Berkshire Hathaway yang semula di industri tekstil, dan kok kebetulan sekali ya, industri tekstil di Indonesia baru-baru ini ada beberapa perusahaan yang tidak perform, ada beberapa kasus dan seterusnya. Nah, Berkshire Hathaway telah melakukannya ketika mengetahui perusahaannya tidak perform, tidak bagus. Warren Buffett mulai sedikit demi sedikit mengubah perusahaan itu untuk menciptakan nilai-nilai yang terbentuk. Dari mana caranya? Cara yang diambil oleh Warren Buffett adalah capture dari nilai-nilai perusahaan terbuka, perusahaan tertutup, diakuisisi kecil-kecil, dikumpulkan mereka dalam sebuah wadah yang bernama Berkshire Hathaway, kemudian investor bisa memanennya dalam jangka panjang. Memanennya dengan cara apa? Dari pertumbuhan saham Berkshire sendiri dan pertumbuhan nilai yang dipanen oleh Berkshire dari dividen, dari yang lain-lain. Sampai sejauh ini orang masyarakat atau investor publik di Amerika tidak bisa memanen nilai dari Berkshire, tetapi mereka memanen nilai dari kepercayaan atas nilai Berkshire yang besar itu karena dikelola oleh Warren Buffett. Nah, tetapi teman-teman, saya mengingatkan ada satu faktor yang lain lagi yang krusial, yang mempengaruhi judgement kita ketika memilih perusahaan yang baik. Secara teori, secara prinsip, memilih perusahaan yang baik itu tetap. Ilmunya sama, ilmunya statis kaidahnya. Tetapi secara pragmatis, ketika Anda menjalaninya, ketika Anda menganalisis, ketika Anda mempelajari perusahaan-perusahaan, Anda akan menjumpai dinamika di sana, ya. Sebuah usaha yang awalnya kurang baik dikelola oleh manajemen yang mumpuni, yang kredibel, yang memang ingin tumbuh dalam jangka panjang untuk membesarkan nilai secara sungguh-sungguh dan dia berintegritas, maka kita bisa memahami bahwa perusahaan itu dikelola secara baik. Ini adalah perusahaan yang baik. Seperti itu. Apalagi kalau lahannya, kalau tanah, atau ibarat tanah ya, kalau kita pakai istilah pertanian, perusahaan itu masih punya potensial yang tumbuh. Begitu. Begitu pula dinamika itu terjadi ketika struktur atau dinamika ekonomi, dinamika global berubah. Nah, Anda yang telah lama terjun di pasar modal, Anda yang sungguh-sungguh mencari nilai yang terbaik di perusahaan-perusahaan Indonesia misalnya, Anda akan jumpai ada beberapa manajer yang memang sungguh-sungguh menemukan nilai, bahkan rela membagi nilai itu sejak awal sehingga kita nikmati. Maka kalau Anda menemukan jenis-jenis perusahaan itu dengan potensi growth atau potensi nilai, potensi pertumbuhan nilai yang pesat, yang besar, dan manajemen memang terbuka membagi nilai itu ke masyarakat publik, wah, jangan sampai dilupakan perusahaan itu. Hold selamanya, ya sejauh perusahaan itu terbentuk ya. Karena logiknya gini, misalnya kita bicara dua faktor antara perusahaan dan manajemen. Bisa jadi manajemen yang baik itu sudah membentuk struktur perusahaan itu sehingga bisa bekerja. Nah, udah kalau kayak gitu tinggal kita evaluasi angka-angkanya seandainya manajemen sudah tidak berada di perusahaan itu. Kita bisa dapat jawaban-jawaban yang baik dari perusahaan dengan model seperti itu. Kita bisa cari, kita masih terus bisa menikmati nilai dari perusahaan-perusahaan seperti itu seandainya jika dikelola secara baik di lahan atau di potensi yang baik juga. Ibarat efek bola salju, Anda berada di lahan yang baik, yang bisa Anda punya potensi menggelindingkan bola salju itu
lebih lama lagi, ibaratnya seperti itu. Nah, hal yang lain dari kita memilih perusahaan yang baik adalah price versus value. Ada harga, ada value. Suatu saat Anda mungkin menjumpai perusahaan yang baik, tetapi secara price dia nggak cocok. Nggak cocoknya kenapa? Ibarat ya kalau kalau nggak terlalu mahal banget lah, misalnya ada valuasi, ada perusahaan yang dikasih valuasi atau di pasar menghargainya dengan valuasi sekitar 40 kali laba, itu kan ya nggak masuk akal ya. Sebaik-baik perusahaan itu kalau pertumbuhannya so-so, kita menghargai 40 ya nggak layak. Kecuali perusahaan itu, dan kita yakin, dan investor itu tahu bagaimana nilai itu terbentuk, ya itu perkara lain ya, kita diskusinya lain. Nah, kalau investor menemukan perusahaan yang baik, yang awalnya dengan valuasi yang kurang nyaman lalu turun, ya itu menciptakan variabel yang lain sehingga kita bisa berkata bahwa ini perusahaan yang baik. Begitu logikanya ya. Nah, saya kira sudah cukup pengantar dari bagaimana kita memilih perusahaan yang baik. Nanti di episode berikutnya kita akan coba, kalau ada kesempatan, kita coba diskusi yang lebih detail tentang memahami atau analisis perusahaan-perusahaan yang baik atau edukasi yang lainnya. Demikian edukasi dari kami, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.